Selamat berjumpa kembali. Kita ketemu di pembahasan mengenai laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini adalah laporan yang paling seksi di antara semua laporan keuangan pemerintah. Kenapa begitu? Karena sejak dari APBN maupun APBD, banyak pihak yang mau mengamati, banyak pihak yang mau menyorot, mengkritik apa yang diprogram pemerintah. Dan setelah dilaksanakan, direalisasikan, maka laporan itu dijadikan atau APBN, APBD dijadikan laporan realisasi anggaran. Ini juga disorot apakah pemerintah menepati janjinya, apakah merealisasikan janji-janji politiknya. Karena janji-janji pemerintah, program-program pemerintah harus dikemas dalam APBN atau APBD dan kalau direalisasikan menjadi laporan realisasi anggaran. Oke, kita masuk ke lebih dalam lagi mengenai laporan realisasi anggaran. Jadi kita di pertemuan kuliah akuntansi sektor publik ya tentang laporan realisasi anggaran. Seperti yang sudah diutarakan tadi bahwa laporan realisasi anggaran itu atau sebelumnya adalah APBN atau APBD. APBN dan APBD ini dirancang oleh eksekutif, baik itu presiden, gubernur maupun wali kota, bupati, merealisasikan janji kampanyenya, membuat rencana kerjanya, dan ini dituangkan menjadi sebuah program yang dinamakan APBN atau APBD. Nah, APBN dan APBD ini kemudian didiskusikan dengan para wakil rakyat yang ada di DPR dan DPRD. Apakah realistis, apakah memberatkan, apakah bisa dilakukan dan bagaimana kepentingan masyarakat di situ, itu beradu pendapat antara eksekutif dan legislatif di sana. Ketika mencapai kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, maka APBN dan APBD ini akan disahkan menjadi undang-undang kalau APBN, maka namanya Undang-Undang APBN tahun 2020, tahun 2021 misalnya begitu. Sedangkan APBD di daerah disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Namanya undang-undang atau peraturan berarti wajib dilaksanakan. Maka ketika ada perubahan APBN dan APBD, harus disusunkan lagi dengan wakil rakyat dan undang-undang itu diubah lagi menjadi undang-undang APBN perubahan atau peraturan daerah mengenai perubahan APBD. Kenapa begitu? Karena APBN atau APBD sebenarnya adalah produk politik yang menjadi produk hukum dengan disahkan menjadi undang-undang dan peraturan. APBN dan APBD ini memuat strategi pemerintah, strategi pembangunan, janji kampanye pemimpin, rencana-rencana pemerintah, rencana-rencana ketika dikemukakan dalam kampanye, baik itu presiden, gubernur maupun bupati, wali kota, rencana yang abstrak itu harus dituangkan menjadi rencana yang sifatnya teknis, disesuaikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam APBN atau APBD sesuai standar akuntansi pemerintah. Nah, kalau APBN, APBD itu dilaksanakan atau direalisasikan, maka harus membuat laporan realisasi APBN atau APBD. Ya, laporan ini menjadi banyak dilihat karena menunjukkan apakah terrealisasi janji pemerintah. Berapa persen yang tercapai bisa dilihat di laporan realisasi anggaran. Ada 3 elemen penting di dalam laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan tentunya adalah sumber dana dari mana pemerintah mendapatkan uangnya. Belanja, apa yang mau dibelanjakan oleh pemerintah, digunakan untuk apa. Dulu belanja itu ada formatnya berbeda-beda. Zaman Orde Baru, format belanja ada belanja rutin dan belanja pembangunan. Kemudian belanja operasional dan non-operasional setelah reformasi. Sekarang format belanja ada 3, yaitu belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Nah,
Yang berikutnya yang ketiga adalah pembiayaan. Kalau pembiayaan ini terkait dengan rencana pendapatan maupun pengeluaran ya, pemasukan uang maupun pengeluaran uang yang bukan berasal dari pendapatan dan belanja. Jadi biasanya terkait dengan investasi pemerintah, utang pemerintah maupun piutang pemerintah. Itu pembiayaan terkait investasi, utang, piutang. Jadi ada 3 elemen besar yang ada di dalam laporan realisasi anggaran atau APBN APBD. Formatnya yang horizontal ada seperti ini. Jadi ada satu kolom tentang uraian yang isinya adalah elemen-elemen, kemudian anggaran, dulu dianggarkan berapa, kemudian realisasi dalam rupiah semua ya, realisasinya berapa. Setelah itu persentase. Persentase berasal dari realisasi terhadap anggaran. Jadi realisasi dibagi anggaran kali 100%. Kan ketemunya seperti ini. Ini format format paling basic dari sebuah laporan realisasi anggaran seperti ini. Kalau di situ tertulis pajak daerah, persentase realisasinya adalah 110%, artinya pemerintah bisa mewujudkan targetnya atau melebihi targetnya. Karena targetnya tercapai 100%, ini bisa 110%. Sebaliknya kalau retribusi daerah 90%, artinya pemerintah tidak mencapai target. Dari targetnya 1.000, dia hanya bisa mencapai 900 atau 90%. Di situ kita bisa lihat yang bisa kita lihat di laporan realisasi anggaran. Nah, kalau format vertikal seperti ini, terdiri dari A, B, C, D, E, F ya, ada 5 poin. Kita lihat saja pendapatan misalnya. Pendapatan, kemudian ada belanja. A min B, pendapatan dikurangi belanja, ketemu C, yaitu surplus atau defisit. Jadi surplus defisit adalah pendapatan dikurangi belanja. Anda bisa melihat pendapatan terdiri dari beberapa, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari milik daerah sendiri, dari potensi daerah sendiri yang diatur oleh undang-undang 100% menjadi milik pemerintah daerah itu. Misalnya pajak reklame, pajak tambang galian C, kemudian pajak hotel dan restoran itu 100%. PBB 100% milik daerah tidak dibagi dengan pusat. Lain dengan pajak PPH, PPN itu milik pemerintah pusat. Pendapatan transfer itu adalah pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat mengirim kepada daerah sejumlah dana dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas bantuan seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, transfer di dalam bentuk dana perimbangan juga ya, dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam. Ini contohnya, dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Terus pendapatan lain-lain bisa berupa hibah atau pendapatan yang bukan berasal dari PAD maupun transfer. Kemudian belanja, seperti yang sudah dikemukakan tadi, belanja ada 3, yaitu operasional, itu belanja untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Nanti kita lihat dalami lagi. Belanja modal terkait dengan membeli aset tetap. Dan belanja tak terduga di sini bukan berarti tak terduga ya, tapi belanja tak terduga lebih kepada bencana alam. Belanja persiapan kalau ada bencana alam yang tidak terduga. Kemudian A kurangi B ketemu surplus defisit. Setelah itu kita ke D, pembiayaan. Pembiayaan ada 2, pembiayaan masuk dan pembiayaan keluar. Pembiayaan masuk dikurangi dengan pembiayaan keluar adalah pembiayaan bersih atau pembiayaan neto. Dan pembiayaan kalau sudah ada pembiayaan neto, surplus defisit ditambah atau dikurangi dengan pembiayaan neto akan menjadi selisih lebih atau kurang pemakaian anggaran atau disingkat sebagai SILPA. Jadi ini adalah rumus dasarnya format vertikal. Nah, kita lihat lebih detail misalnya di dalam laporan realisasi anggaran yang seperti saya jabarkan tadi. Misalnya di sini ada PAD. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah. Anda tahu bedanya pajak dan retribusi ya. Kalau pajak itu masyarakat tidak menikmati hasilnya secara langsung. Tapi kalau retribusi kita menikmati hasilnya secara langsung. Misalnya saja retribusi sampah. Anda ditarik untuk retribusi kebersihan karena sampah Anda langsung diangkat. Jadi itu bisa diidentifikasi secara langsung. Ya, daripada pajak daerah dan retribusi parkir misalnya, Anda ditarik pada saat parkir karena Anda diperbolehkan untuk memarkir kendaraan Anda di bahu jalan milik pemerintah. Kira-kira begitu. Kemudian ada pendapatan setoran dari BUMD atau perusahaan daerah.
Perusahaan daerah kalau untung kemudian dia menyetor kepada pemerintah daerah. Nah, ini ada pendapatan bagian laba BUMD. Kemudian pendapatan asli daerah lainnya, yang lain-lain yang tidak terdapat, yang bukan dari pajak, bukan dari retribusi, maupun bukan dari laba BUMD. Contoh, kalau pemerintah itu menyewakan sebuah aula, ya, menyewakan aula untuk manten, dia dapat uang, nah itu adalah PAD lain, ya, pendapatan asli daerah lainnya. Pendapatan transfer, transfer itu berarti dari pemerintah pusat ngirim ke pemerintah daerah. Ya, transfer ada di dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dana alokasi umum adalah sebuah transferan dari pemerintah pusat yang dasarnya dari sebuah formula. Formula itu berbeda, formula itu akan menghasilkan uang, ya, hasilnya adalah uang yang berbeda-beda antar daerah. Nah, formula ini terdiri dari formula untuk membagi dana alokasi umum itu terdiri dari jumlah penduduk, luas daerah, jumlah penduduk miskin, dan seterusnya, diatur dalam sebuah undang-undang. Kemudian dana alokasi khusus biasanya diberikan kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kemudian dana bagi hasil pajak, sudah saya jelaskan tadi, bagi hasil pajak, pemerintah itu membagi pajaknya antara daerah dan pusat. Kemudian bagi hasil bukan pajak itu misalnya bagi hasil sumber daya alam. Misalnya kasus di Freeport Papua itu dibagi, pemerintah pusat dapat berapa, pemerintah provinsi dapat berapa, pemerintah kabupaten kota di Timika dapat berapa. Ada formulanya sendiri. Kemudian transfer juga ada, transfer otonomi khusus maupun penyesuaian, dana penyesuaian. Ini biasanya digunakan untuk daerah-daerah tertentu, daerah-daerah khusus. Kemudian pendapatan lain-lain bisa dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Laporan bagian berikutnya adalah belanja. Kita lihat di belanja. Belanja ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak tersangka. Kita lihat ke belanja operasi. Kalau dilihat di belanja operasi, ada belanja pegawai, belanja barang jasa, bunga, subsidi, bansos, hibah. Itu adalah belanja-belanja yang kegiatan rutin pemerintah. Belanja pegawai itu misalnya untuk gaji pegawai, perjalanan dinas, ya. Belanja barang dan jasa itu misalnya untuk membeli bahan habis pakai, ya, membeli bahan habis pakai, servis, perawatan mesin, perawatan gedung, seperti itu belanja barang dan jasa. Termasuk jasa konsultan, belanja bunga untuk membayar bunga, belanja subsidi untuk memberikan subsidi, misalnya saja kalau di pemerintah pusat adalah subsidi BBM premium, atau subsidi listrik untuk golongan yang tarifnya 900 kWh, itu ada dapat subsidi dari pemerintah, pemerintahnya bayar ke PLN. Kemudian belanja bansos juga saya kira Anda tahu, belanja bansos kemarin dikorupsi itu dari belanja bansos. Ya, terus belanja hibah. Nah, belanja hibah itu ada pemerintah memberikan hibah kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yayasan. Baru saja kemarin ada isu, ya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi hibah kepada Yudhoyono Foundation 9 miliar untuk membangun Museum Yudhoyono Ani di Pacitan misalnya. Nah, itu diambilkan dari dana hibah. Kemudian belanja modal, kalau Anda lihat belanja modal itu terkait dengan membeli aset tetap. Ada tanah, peralatan, gedung, sampai dengan aset lainnya. Oke, sekarang belanja tak tersangka. Belanja tak tersangka adalah belanja untuk bencana alam. Ya, itu adalah belanja, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke maaf. Sampai dengan pembiayaan sekarang, ya. Nah, berikutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan ada dua, yaitu pembiayaan masuk dan pembiayaan keluar. Atau penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, sekarang kita lihat, ya, penerimaan pembiayaan itu penggunaan silpa. Silpa itu kan selisih pemakaian anggaran tahun lalu. Jadi tahun lalu ada selisih, ada sisa anggaran, terus digunakan. Nah, itu berarti diambil, jadi ada uang masuk. Kemudian kalau Anda lihat ini pinjaman dalam negeri, berarti pemerintah utang kepada pihak lain, kepada bank misalnya. Nah, itu ada uang masuk. Terus pemerintah jual aset. Pemerintah jual aset atau jual investasi. Kemudian pinjam ke luar negeri atau pinjam dari pusat. Seluruh pinjaman-pinjaman itu akibatnya adalah pada pembiayaan
masuk atau penerimaan pembiayaan. Ada satu lagi yang agak aneh yaitu pencairan dana cadangan. Seperti Anda ketahui ketika kita membahas neraca ada dana cadangan. Dana cadangan itu dana untuk apa? Dana untuk membangun aset atau membeli aset, membuat aset selama yang dikumpulkan selama beberapa tahun, gitu, karena pembangunannya itu mau multi years sehingga pemerintah perlu menabung. Nah, kalau sudah pada harinya, ada tanggalnya pemerintah mau membangun, maka depositonya dicairkan. Itu namanya pencairan dana cadangan. Kemudian pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu berarti pemerintah kita lihat ya, pemberian pinjaman, jadi pemerintah minjami. Kemudian pemerintah bayar utang atau pemerintah berinvestasi atau penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Itu adalah pengeluaran pembiayaan. Dan satu lagi pembentukan dana cadangan. Nah, kalau itu adalah lawannya dari pencairan. Kalau pencairan pemerintah mencairkan, kalau pembentukan berarti pemerintah menabung, menyisihkan uang. Nah, ini berarti namanya adalah pembentukan dana cadangan. Nah, penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, ketemu pembiayaan neto. Surplus defisit ditambah atau dikurangi pembiayaan neto akan ketemu sisa lebih pemakaian anggaran atau silpa. Yaitu ya, laporan realisasi anggaran. Nah, banyak yang bisa kita lihat di laporan realisasi anggaran, tapi yang penting adalah Anda harus memahami ya item-item yang ada di dalam laporan realisasi anggaran. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin, misalnya saja ya, gubernur Jakarta, gubernur DKI Jakarta, dia mengemukakan ada ide untuk memberikan membangun rumah ya, membangun rumah untuk penduduk yang mau digusur. Nah, dia harus bisa menjabarkan di mana anggarannya itu atau programnya itu bisa diwujudkan melalui elemen-elemen yang ada di APBD-nya. Ya, kita bisa melihat dan kita bisa menelusuri dari APBD itu apakah dia bisa merealisasikan janji politiknya. Oke, menarik. Tentu saja tidak cukup hanya mendengarkan ini. Anda harus belajar lebih dalam, baca standar akuntansi pemerintahnya mengenai laporan realisasi anggaran. Selamat belajar.